Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Selasa malam Rabu 26 November 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab syarah dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang mana kitab ini kitab dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka masih dalam pembukaan kitab, berkata penulis rahimahullah, wa asyhadu alla ilaha illallah, yang maknanya di muqaddimah berkata penulis, wa asyhadu, dan aku mempersaksikan, an, bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka makna dari la ilaha illallah yang benar sesuai dengan pemahaman ahli sunnah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali hanya Allah. Maka makna dari definisi yang kita berikan la ma'buda bihaqqin illallah, maknanya di sana banyak yang disembah selain Allah, seperti dulu Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dan juga patung-patung yang dibuat oleh bapaknya Ibrahim, Azar, dan juga dari Waddan wa Suwa'a wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra yang disembah oleh kaumnya Nuh. Dan juga di zaman now orang-orang Hindu yang menyembah kepada Shiva, Brahma, dan Wisnu, dan Bayu, dan Surya, dan Indra, dan dewa-dewa yang lainnya. Maka ini semuanya dinamakan ilah, ai makluh, ai yang disembah. Maka makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja. Maka makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah saja. Lalu sesembahan-sembahan tadi yang selain disembah selain Allah, seperti Lat, Uzza, Manah dan Hubal, ataupun dewa-dewa, ataupun bahkan para nabi seperti Yesus Kristus, katanya Isa alaihi salam anak Allah disembah, dan begitupun Uzair, orang-orang Yahudi menjadikannya sebagai anak Allah. Dikunci itu lemari, nanti pecah. Maka di sini menjadi pendalilan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak meskipun banyak yang disembah, kecuali hanya Allah Jalla wa'ala saja. Maka ini makna la ilaha illallah, la nafi lil jins. La ilaha, tidak ada sesembahan illallah kecuali yang berhak itu hanya Allah saja. Itu makna dari kalimat tauhid ini. Maka kalimat tauhid ini kalimat yang sangat agung, yang ada padanya penafian la ilaha, dan ada padanya pengisbatan, penetapan hanya Allah saja. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah di sini tersusun dari penafian la nafi lil jins, la ilaha, tidak ada sesembahan illallah yang berhak kecuali hanya Allah, maka nafi dan isbat, penafian dan penetapan. Maka penafian adalah menafikan seluruh peribadatan, dan penetapan hanya peribadatan kepada Allah saja.
Wa hadhil kalimah barakallahu fikum li ajliha na'ishu fi hadhihi dunya. Maka kalimat ini yang menyebabkan kita hidup di dunia ini. Maka untuk kalimat ikhlas la ilaha illallah ini, kita hidup di dunia ini karena Allah menciptakan kita untuk tujuan melaksanakan ibadah secara tauhid. Seperti ayat yang ma'ruf sering kalian ulang di ceramah-ceramah kalian, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, ibadah secara tauhid. Maka ditafsirkan oleh para ulama, illa liya'budun, kecuali mereka itu untuk beribadah, ibadah kepada Allah saja yang esa. Dan kalimat tauhid ini la ilaha illallah huwa huququllah ala ibadih. Dia adalah perkara yang agung, di mana dia adalah kewajiban Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya. Maknanya kewajiban Allah adalah, maknanya hak Allah adalah kewajiban hamba yang diciptakan di muka bumi ini, baik jin dan manusia, untuk menegakkan tauhid ini. Mana dalilnya di hadis yang muttafaqun alaih dari Mu'adz, di mana Nabi membonceng Mu'adz dan mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah? Hak lawan dari kewajiban. Apa hak Allah maknanya? Apa kewajiban hamba yang harus diberikan kepada Allah? Wa ma haqqul ibadi 'alallah. Dan apa hak hamba maknanya kewajiban Allah yang harus diberikan kepada hamba. Maka ini adalah perkara yang sangat agung. Antara hak, kewajiban. Maknanya apa kewajiban hamba atas Allah dan apa kewajiban Allah atas hambanya. Perkara yang sangat agung. Apa perkara yang sangat agung ini? Adalah tauhid. La ilaha illallah. Maka dijawab oleh Nabi sendiri, haqqullah 'alal ibad, kewajiban hamba atas Allah, hak Allah atas hambanya, an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a, agar Allah itu disembah tanpa kesyirikan padanya. Ini dia hak Allah, ini dia kewajiban Allah, kalimat tauhid ini. Dan kebalikannya, wa ma haqqul ibadi 'alallah, apa hak hamba atas Allah, yang artinya apa kewajiban dari Allah kepada hambanya. Allah mewajibkan dirinya. Apa itu? An la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban Allah agar Allah itu tidak mengadab bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan kesyirikan atau yang melaksanakan ketauhidan hanya kepada Allah saja. Maka kalimat tauhid ini kalimat yang agung. Hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah adalah kalimat ini. Maka oleh sebab itu kalimat ini la ilaha illallah yang tadi disebutkan di matan, bahkan dia adalah kalimat yang sepakat para rasul kepadanya. Dan juga kalimat ini adalah kalimat yang Allah mengutus para rasul kepada umatnya. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Maka kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, yang mana fungsinya menegakkan, mengajarkan kalimat tauhid, yakni ani'budullah, hanya menyembah Allah yang satu, wajtanibut taghut, dan menjauhkan dari kesyirikan.
Dan begitupun dari ayat yang lain di mana Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang maknanya, maka tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad para nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa dan yang lainnya, kecuali kami mewahyukan kepada para rasul itu la ilaha illa ana, kecuali menyembah aku saja. Tidak ada sembahan yang hak kecuali menyembah aku saja. Fa'budun, maka sembahlah aku. Maka ini adalah kalimat la ilaha illallah. Dan karena kalimat ini juga, kalimat tauhid la ilaha illallah, terjadi peperangan antara Rasul dengan mereka yang membangkang kepada Rasul. Terjadi peperangan antara Rasul dan pengikutnya dengan manusia-manusia yang tidak taat dan kufur kepada Allah. Karena kalimat ini, maka dulu Nabi berperang. Di saat Nabi mempunyai kekuatan berpindah ke Madinah, ditolong oleh orang Ansor, maka dibawa oleh Nabi pengikutnya dari para sahabatnya yang as-sabiqunal awwalun, yang sama-sama bersama Nabi 10 tahun dibawa ke Madinah. Maka kelompok Madinah siap untuk membantu Nabi sehidup semati, membagi apa yang mereka punya untuk Nabi dan para sahabatnya. Maka di saat Nabi sudah mulai kuat, Allah memerintahkan untuk jihad, untuk berperang melawan kaum kufar, kaum musyrikin. Yang mana peperangan ini bukan tujuannya karena partai, bukan tujuannya karena kursi, bukan tujuannya karena dunia, tetapi karena Allah Jalla wa'ala. Maka di sini karena Allah, maka dijadikanlah perang pertama perang Badr. Yang mana kaum muslimin hanya 300 sedikit lebih, dan hanya yang mempunyai kendaraan satu, itu juga bukan kuda perang, hanya himar, dan yang lainnya pejalan kaki. Dan dengan senjata yang sederhana, karena tujuannya bukan untuk berperang, keluar untuk mencegat dari kafilah Abu Sufyan. Maka mereka keluar hanya 300 dengan senjata yang seadanya. Kemudian dengan kecanggihan dan kecerdasan mereka, kelompok kufar, bisa selamat dari penyergapan kaum muslimin Abu Sufyan. Maka mereka mengabarkan bahwa kaum muslimin keluar 300 berada di Badr. Maka hancurkan wahai kufar Quraisy, orang-orang Makkah, hancurkan kaum muslimin kesempatan. Maka tidaklah kelompok kufar Quraisy yang sengaja keluar untuk menghancurkan serdadu Nabi Muhammad ini hanya 300 orang, maka mereka mempersiapkan 1000 lebih dengan semua makanan, semua alat-alat perang, kuda-kuda perang yang lengkap untuk berperang, dan bahkan penari-penari untuk menyiapkan serdadu-serdadu tersebut. Maka perbedaan yang sangat ekstrim, 300 lawan 1.000, 3 kali lipat. Maka ini yang Allah inginkan terjadi peperangan. Untuk apa kalimat la ilaha illallah? Maka untuk kalimat la ilaha illallah terjadi peperangan antara Rasul dan pengikutnya dengan kelompok kufar wal musyrikin. Dan pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar dan juga muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah
Aku diperintah oleh Allah mendakwahkan kalimat la ilaha illallah dan memerangi kaum kufar untuk kalimat la ilaha illallah ini. Sampai kapan mereka tidak diperangi? Hatta yaqulu, hatta yashhadu la ilaha illallah. Sampai mereka itu mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan aku Muhammad Rasulullah, dan menegakkan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka telah melaksanakan bersyahadat dan melaksanakan salat dan membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka akan selamat darahnya dari peperangan bersama kami, dan harta-harta mereka tidak dirampas, dan mereka aman, tidak dibunuh kecuali jika mereka melaksanakan penyebab pembunuhan atas diri mereka. Seperti apa? Seperti di riwayat yang lain, di hadits Ibnu Mas'ud, as-sayyibu zani, orang yang menikah berselingkuh. Maka awas, berselingkuh itu bukan main-main. Kalau kita melihat di media sosial artis-artis berselingkuh bangga, dinamakan pelakor, perebut laki-laki orang, bangga. Karena menandakan aku cantik, karena menandakan aku ini bisa menggait suami orang. Padahal di dalam Islam dibunuh, dirojam perempuan ini dan laki-laki ini. Maka disebutkan di hadis, tidak boleh dibunuh kecuali hakul Islam, kecuali iqab di dalam Islam. Apa? As-sayyibu zani, seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah melaksanakan selingkuh, maka hukumannya besar, dirojam. An-nafsu binafsi. Dan yang kedua, kisos. Seseorang membunuh seorang muslim, maka diciduk, dibawa oleh pemerintah ataupun oleh kabilah yang dibunuh, maka dibunuh kembali. Dan itu yang terjadi di negeri-negeri Arab seperti di Yaman dan yang lainnya. Mereka bebas membawa senjata, mempunyai senjata AK-47 automatic Kalashnikov 47, AK-47, dan juga membawa belati dinamakan jambia, dan kita punya dulu. Dan ada revolvernya, ada gantungan untuk pistol, kita punya dulu. Kita punya jambia dan ada pistolnya, kita punya dua. Namun tidak bawa ke Indonesia karena tidak boleh di Indonesia. Maka mereka berjalan-jalan dengan senjata tajam, jambia bagaikan pedang pendek, dan juga di selendang atau di pinggangnya ada revolver ataupun magnum, pistol otomatis. Saya pakai itu. Tiap Jumat saya bawa. Salat Jumat ada pistol. Namun gak pernah nembak kecuali kita hanya sekedar mengeluarkan dari peluru. Itu juga di padang pasir, gak ada orang. Tembak, menembak batu atau gunung jauh, udah selesai. Hanya itu saja. Maka membawa AK-47 juga orang-orang Yaman. Namun pembunuhan tidak ada. Namun kita di Indonesia tidak boleh bawa pedang samurai, tidak boleh ke pasar, ke kantor, dan tidak boleh membawa pistol, tidak boleh membawa badik. Namun pembegalan, pembunuhan sering terjadi. Iya, meskipun dengan belati kecil, membunuh atau membegal, dan tidak mau diambil motornya, dibunuh, maka terjadi pembunuhan. Adapun di sana jarang terjadi pembunuhan. Kenapa? Karena ada kisos ini. Fa inna fil qisasi hayah. Maka di Al-Quran disebutkan pada kisos itu ada kehidupan, menjaga kehidupan. Namun negeri yang tidak ada kisos, dibunuh, ya sudah, dibiarkan begitu saja, atau ditangkap, dipenjara. Jika orang kaya 1-2 tahun dibebaskan, dan seterusnya. Alhasil
Ini yang kedua. Dan yang ketiga, murtad. Mufariqatun lil jamaah. Orang yang murtad dibunuh. Maka kesimpulannya hadis ini, kata Nabi, kalimat la ilaha illallah ini menyebabkan Nabi dan pengikutnya berperang sampai mereka masuk kepada Islam. Jika mereka masuk kepada Islam dan sholat dan melaksanakan kewajiban-kewajiban, tidak halal darahnya dan tidak halal juga harta-hartanya. Kecuali jika melaksanakan 3 tadi, meskipun sudah muslim bisa dibunuh karena dia berselingkuh, karena dia membunuh kaum muslimin, atau karena dia murtad. Maka ini dari makna la ilaha illallah, dan ini juga dari keagungan kalimat la ilaha illallah. Kemudian disebutkan di dalam matan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu, hanya untuk dia kita beribadah. La syarikalah, tidak ada sesembahan yang lain bagi dia. Maka wahdahu di sini dari segi makna taukid lil isbat. Maka makna di sini wahdahu wa asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wahdahu, hanya dia satu-satunya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu, hanya dia satu-satunya. Ini maknanya adalah taukid untuk penetapan Allah itu satu. La syarikalah juga maknanya adalah taukid untuk penafian. Maka tadi kami sebutkan kalimat tauhid intinya nafi wal isbat. Nafinya mana? La ilaha, penafian. Ilallah, pengisbatan, hanya Allah yang disembah. Maka kalimat setelahnya wahdahu la syarikalahu. Maka wahdahu kalimat taukid. Apa taukid? Menguatkan untuk isbat. Apa? Ilallah. La syarikalah, taukid yang maknanya penguatan untuk penafian la ilaha. Maka kalimat wahdahu la syarikalah dari segi makna pentaukidan untuk kalimat tauhid. Wahdahu maknanya ilallah, penetapan hanya Allah saja yang disembah. La syarikalah, pentaukidan dari kalimat penafian la ilaha, tidak ada sembahan yang hak untuk disembah ilallah kecuali Allah. Maka ini makna dari wahdahu la syarikalah. Kemudian iqraron bihi. Awas, sekarang kita masuk kepada beberapa faidah dari ilmu nahwi. Maka kita belajar ilmu nahwi dan kita praktekkan di pelajaran-pelajaran kita, di kitab tauhid, di kitabul akidah, di kitab fikih, itu semua masuk lughah Arabiyah. Maka iqraron, apa makna iqraron? Iqraron adalah masdar. Dengan istilah lain maf'ul mutlak. Apa itu definisi masdar? Maka masdar definisinya seperti di ilmi sarf atau di ilmi nahwi, alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Contohnya selalu doroba. Karena kalian yuhibul mudorobah. Kalian senang kelahi. Iya. Maka doroba fi'lun madi dari bentuk 1. Bentuk 2-nya fi'lun mudhari yadribu. Bentuk 3-nya masdar apa? Dorban. Doroba yadribu dorban. Maka untuk contohnya masdar itu tadi di ilmi nahwi ats-tsalitsu min tasrifil fi'li, dan di ilmi sarf dia itu adalah bentuk ketiga dari sarf. Misalnya doroba menjadi doroba yadribu dorban. Doroba bentuk 1 fi'lun madi, yadribu bentuk 2 fi'lun mudhari, bentuk 3-nya masdar dorban. Contoh lain misalnya kataba menulis. Kataba yaktubu ada 2, katban dan kitaban. Contoh yang lain soma berpuasa. Soma yasumu
sauman dan siyaman. Ada 2 masdar. Maka inilah contoh dari masdar. Dari definisi, masdar adalah bentuk tasrif ketiga dari fi'lin madhi dan mudhari', maka yang ketiga masdar. Maka masdar ini barakallahu fikum yang diinginkan di dalam ilmi nahwi ada 2. Dan yang diinginkan di ilmi sini iqraron, dia adalah masdar yang dinamakan dengan maf'ul mutlak. Maka bagaimana i'rabnya iqraron? Kita katakan iqraron, i'rabnya di dalam matan ini iqraron maf'ul mutlak. Karena dia maf'ul maka dia mansub. Maka katakan i'rabnya iqraron maf'ul mutlak mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Jadi kita belajar ilmu nahwi sekarang, bukan belajar ilmu akidah. Begitulah ilmu barakallahu fikum. Seseorang mengajari ilmu akidah butuh kepada pendalilan ilmu nahwi. Butuh misalnya membaca Al-Quran, pendalilannya Al-Quran kepada ilmu Quran dari tafsir. Atau dari qiraah dibaca dengan lafaz begini dan begitu karena qiraahnya begini dan begitu. Dan begitu pun di ujung-ujungnya butuh kepada ilmu hadis, bahwa khabar ini sahih atau dhaif dan seterusnya. Itulah ilmu, saling melengkapi. Sehingga kita belajar ilmu nahwi, kita belajar ilmu sarf, kita belajar ilmu tajwid, kita belajar ilmu hadis. Semuanya ilmu-ilmu alat untuk menguatkan ilmu akidah dan fikih yang penting, yang urgen. Seperti di sini sekarang, kita membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Namun kok kita membahas masalah masdar, maf'ul mutlak, i'rabnya apa? Dikarenakan kita ingin memberikan kepada kalian penjelasan yang lebih jelas, sehingga kita masuk kepada berbagai ilmu untuk menjelaskan dengan jelas. Dan kalian Masya Allah sudah banyak faham dari ilmu seperti ini. Maka iqraron, kenapa mansub i'rabnya tadi maf'ul mutlak? Mansub wa alamatun nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Kemudian apa itu maf'ul mutlak dan berapa pembagiannya? Maf'ul mutlak adalah dia maf'ul yang mansub, yang mana diambil dari masdar. Seperti di sini iqraron. Maka iqraron dari mana masdar? Dari qarrara yuqarriru iqraron. Qarrara yuqarriru iqraron. Berarti dia masdar. Nah, masdar di sini dibagi menjadi 2. Masdar yang pertama dia berfungsi maf'ul mutlak. Sebagai maf'ul mutlak. Nah, disinilah kita ingin mengetahui apa itu ciri-ciri maf'ul mutlak. Pertama, dia masdar seperti iqraron. Diambil dari fi'il madhi mudhari' lalu masdar. Qarrara yuqarriru iqraron. Au aqarra yuqirru iqraron. Hada huwa. Aqarra yuqirru iqraron. Aku menetapkan. Maka di sini maf'ul mutlak terbagi menjadi 3. Maksudnya dari segi fungsi. Maka fungsi maf'ul mutlak yang pertama muakkad li amilihi. Dan ini yang diinginkan. Dia muakkad. Dia menguatkan dari amilnya. Contohnya kalimat hafidtu darsa hifdhon. Aku menghafal pelajaran hifdhon. Dalam keadaan benar-benar hafal. Atau kalimat yang lain, farihtu bikudumika jazlan au farhan. Farihtu, aku sangat bahagia bikudumika dengan kedatangan kamu sebagai tamu kepada kami, farhan. Maka diambil masdar dari fariha, farhan. Atau jazlan sama. Jazlan dan farhan sama. Maka di sini masdar maf'ul mutlak tujuannya untuk mentaukidkan.
Hafidtu darsa hifdon. Aku menghafal pelajaran hari ini benar-benar hafal yang kuat. Farihtu biqudumika farhan au jazlan. Aku sangat bahagia dan senang atas kedatangan kamu ke tempat kami, benar-benar bahagia. Maka ini fungsinya untuk taukid. Dan apa misal di Al-Quran? Wa kalamallahu Musa takliman. Maka Allah benar-benar berbicara kepada Musa takliman, sebenar-benarnya taukid, pembicaraan. Dan begitu pun di dalam matan ini. Di mana di dalam matan ini disebutkan wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi, penetapan aku atas syahadat ini. Itu maknanya. Penguatan dari kalimat asyhadu, iqraran bihi. Dalam keadaan asyhadu iqraran. Maka iqraran di sini fungsinya untuk taukid. Dan begitu pun faidah yang lain namun tidak ada hubungannya dengan pembahasan kita. Kita hanya menyebutkan sebagai misal saja. Maka dari maf'ul mutlak dijadikan juga sebagai penjelas dari jenis atau sifat. Penjelas dari jenis atau sifat. Contoh, ahbabtu ustadi hubbal walad abahu. Hubbal waladi abahu. Aku mencintai ustadku, pengajarku seperti anak yang mencintai bapaknya. Maka ini ucapan Arab yang maknanya mengagungkan guru itu seperti seorang anak yang mengagungkan bapaknya. Bahkan lebih. Kenapa? Karena guru ini, terutama guru agama, mengajak anak-anak ini untuk masuk kepada surga. Adapun bisa jadi bapak-bapak kalian yang orang awam misalnya memberikan kebahagiaan kepada kalian dari apa saja yang menyebabkan hanya dunia. Namun guru-guru agama menghidupkan sunnah, mengajarkan kepada kalian sunnah dan menghidupkan sunnah agar kalian masuk kepada surga lebih. Dan mengarahkan kalian kepada ilmu yang bermanfaat yang menyebabkan jaya di dunia dan hari akhirat masuk surga. Adapun dari bapak-bapak awam menginginkan anaknya hanya belajar sekolah umum, kemudian setelah itu lulus menjadi satpam, atau lulus menjadi tukang bakso, dan yang lainnya. Hanya itu. Namun seorang ustadz di sini mengajarkan perkara-perkara yang agung menyelamatkan anak orang ini masuk surga. Jadi pekerjaan kita berat. Tidak seperti orang-orang tua biasa. Maka ini contoh ahbabtu ustadi. Aku mencintai ustadku hubbal walad abahu. Mana yang menjadi masdar sini? Hubba. Dari ahabba yuhibbu hubba. Maka hubbal waladi abahu. Aku mencintai guruku. Kecintaan bagaikan kepada orang tuaku. Maka di sini hubba masdar fungsinya apa? Apakah taukid? Jawabnya tidak. Laisa kamitsli fi qoulihi ta'ala wa kallamallahu Musa takliman. Bahwa Musa atau Allah mengajak bicara Musa sebenar-benarnya di sini taukid. Dan begitu pun tadi iqraron bihi di sini taukid bahwa aku bersyahadat, iqraron bihi aku menetapkannya dengan lisanku. Namun di sini hubba al-waladi au hubba waladi abahu seperti kecintaan anak kepada bapaknya, ini sifat cinta dia bagaikan sifat cinta dia kepada gurunya bagaikan sifat dia cinta kepada bapaknya. Faham? Maknanya bukan taukid. Dan yang ketiga dari fungsi maf'ul mutlak yang mansub ini yang diambil dari masdar adalah
Al-mubayyin lil adad, menjelaskan hitungan jenis dari perbuatan fi'il tersebut. Contohnya, darabtu al-kasula, darabtu al-masbuqa, orang yang masbuk aku pukul, orang yang malas tidak mau bangun sebelum fajar aku pukul, darbatain, 2 kali pukulan. Maka kalimat ini, darabtul masbuqa darbatain, iya aku memukul 2 kali kan, kanan dan kiri. Nah ini contoh. Maka darabtu al-masbuqa atau darabtu al-kasula, aku memukul orang yang malas ini, darbatain. Sekarang saya mau tanya, darbatain, dia masdar apa bukan? Masdar dari daraba yadribu darban. Namun ada 2, darbatain. Berarti 2 kali pukulan, paham? Atau lebih dari itu. Misalnya, darabtu al-kasula salatan darabat. Salatu darabat, maka darabatin dari masdar. Namun dia jam'i muannats as-salim darabatin. Maka di sini darbatain, darabatin masdar maf'ul mutlak. Namun fungsinya apa? Apakah taukid? Bukan. Bukan menguatkan, tetapi memberitahukan berapa kali jenis pukulan itu diberikan. Berapa kali? 2 kali, 5 kali, 3 kali, dan seterusnya. Maka inilah maf'ul mutlak. Maka kita kembali kepada ucapan penulis, iqraron bihi. Juga kita tutup permasalahan maf'ul mutlak ini, iqraron bihi, bahwa masdar dari maf'ul mutlak terbagi menjadi 2. Masdar yang lafzi dan masdar yang maknawi. Apa makna masdar yang lafzi? Yang mana dia itu diambil dari fiilnya, dinamakan masdar yang lafzi. Contohnya aku memberitahukan kepada kamu misalnya, sumtu siyaman, aku berpuasa, siyaman benar-benar puasa. Bukan main-main. Sumtu siyaman, aku benar-benar puasa nih, bukan main-main. Maka sumtu siyaman, di sini kalimat siyaman masdar diambil dari sumtu, masdarnya lafzi. Karena diambil dari soma yasumu sauman. Sumtu sauman atau siyaman, maka diambil dari lafadz fiilnya yang sama. Soma yasumu sauman. Dan dari lafzi juga, misalnya qumtu qiyaman, maka aku bangun, aku telah bangun, benar-benar bangun. Bukan main-main bangunnya aku ini. Qumtu qiyaman, bahwa bangunku benar-benar bangun. Aku berdiri dan sudah berwudu, siap untuk salat. Maka diambil dari qauma yaqumu qauman, maka qumtu qauman, qauman masdar yang diambil lafzi sesuai dengan lafadz fiilnya. Fahimtum? Ini pembagian yang pertama. Dan pembagian yang kedua dari masdar adalah maknawi. Dia semakna. Diambil dari fiil tapi dari segi makna. Contohnya, jalasa dengan qa'ada satu makna atau tidak? Satu, tapi beda lafaz. Iya apa tidak? Qa'ada bimakna duduk. Jalasa bimakna duduk. Kemudian saya mengambil masdar jalastu qu'udan. Di sini qu'udan masdar dari qa'ada yaq'udu qu'udan. Namun dijadikan maf'ul mutlak, jalastu aku duduk, qu'udan benar-benar duduk. Di sini dinamakan masdar maknawi. Maf'ul mutlak masdar maknawi. Contohnya waqafa dengan koma sama apa tidak? Waqafa talamidu, berdiri murid-murid. Koma talamidu, berdiri murid-murid sama. Koma dan waqafa. Kemudian mengambil fiil dengan masdar dari makna yang sama tetapi lafadznya beda. Contoh, qumtu wukufan. Ataupun waqaftu qiyaman.
Maka di sini dinamakan maf'ul mutlak yang maknawi, diambil dari maknanya. Maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Dan contoh seperti ini, seperti di Al-Quran tadi yang kita lewati. Wa kallamallahu Musa takliman. Contohnya masdar apa di sini, maf'ul mutlak apa? Maknawi atau lafdi? Silakan dijawab. Aina mikrofon. Indak ya Hudzaifah. Wa kallamallahu Musa takliman. Di sini masdarnya diambil dari fiilnya lafdi atau maknawi. Maknawi. Asal bunyi aja kau. Indak ya Abdurrahman. Tahu asbun, asal bunyi, tidak mikir. Lafdi atau maknawi anak qad masaltu. Masalan darabtu darban. Darban masdar min fi'il doroba. Doroba dorban. Hada lafdi. Ama maknawi. Jalasa ma'aku'udan. Jalastu ku'udan. Jalasa yakhtalif ma'ako'ada. Jalasa jim lam sin. Ko'ada qaf ain dal. Idan jalastu ku'udan. Aku duduk benar-benar duduk. Maknawi. Karena jalasa laisa ko'ada. Al-an wa kallamallahu Musa takliman. Takliman masdar. Diambil dari mana? Dan maf'ul mutlaknya maknawi au lafdi? Lima ada lafdi. Aina masdar? Hada masdar kalama. Ma tafham anta masdar? Al masdar yaji'u thalith fi tasrifil fi'li. Kallama yukallimu takliman. Idan mada? Al masdar. Takliman. Hada huwal masdar. Ama kalama fi'lun madhi. A'rib kalama fi'lun madhi. Lakin masdar huwa takliman. Hada huwa antum ma tafhamun min awal. Isma'na masdar. Tasriful fi'li athalith kultulak. Doroba yadribu dorban. Hada dorban masdar. Ama doroba fi'lun madhi laisa masdar. Kadhalika huna. Wa kallama. Kallama fi'lun madhi. Takliman hada huwa al masdar. Idan sawa anta asbun. Ta'rif asbun. Asal bunyi. Sudah pindah. Indak ya Qais. Al-an kaif. Takliman mada. Maf'ul mutlak. Mada. Lafdi atau maknawi. Lafdi. Lafdi. Limada lafdi? Karena takliman. Lianna masdar takliman ukhida min kallama. Yani kallama yukallimu takliman tamam. Lakin misal alladhi maknawi jalasa yajlisu qu'udan. Waqafa yaqifu wukufan. Thumma qumtu wukufan. Faqumtu wukufan jalastu qa'idan. Hada huwa maknawi. Lianna waqafa ma'a jalasa laisa masdar sawa. Lakin kallama takliman lafdi. Kallama yukallimu takliman. Hada huwa makna dari maf'ul mutlak, al-lafdi dan maknawi. Maka ini yang diinginkan dengan masdar maf'ul mutlak. Maka maf'ul mutlak terbagi menjadi 3 tadi fungsinya. Dan kita mengambil di dalam ucapan penulis iqraran bihi. Dia maf'ul mutlak yang diambil maknawi atau lafdi. Lafdi atau maknawi. Jawabnya maknawi. Mentaukidkan apa? Ashhadu. Maka ashhadu dan ukiru bimakna wahid. Seperti jalasa dan qa'ada. Jalasa maknanya duduk, qa'ada maknanya duduk. Qoma dan waqafa, berdiri, qoma dan waqafa sama. Maka di sini pun asyhadu, aku bersaksi. Wa ukiru, aku bersaksi. Seperti kalian hafal wa ukiru. Nah, maula di dalam lamiyah Syekhul Islam maknanya wa asyhadu. Maka kalimat asyhadu dan ukiru bil Qur'ani ma ja'at bihi. Maka ukiru dan asyhadu maknanya satu. Namun
Dia masdar lafdi au maknawi. Kamil ya Usama. Maafi batariyah. Istari bukra. Iqraron maf'ul mutlak. Na'am aula. Taib. Dia maf'ul mutlak lafdi atau maknawi dari asyhadu. Maknawi. Limada maknawi? Apa alasannya? Alasannya iqraron dia semakna dengan asyhadu. Meskipun lafaz asyhadu dengan ukiru berbeda. Namun maknanya sama seperti jalastu dan qa'adtu. Maka jalastu qu'udan maf'ul mutlak maknawi untuk jalastu. Begitupun di sini iqraron maf'ul mutlak untuk apa? Untuk asyhadu. Karena fiilnya berbeda, maka diambillah makna semakna. Paham ya Usama? Masya Allah. Terus semangat, paham. Iqraron, makna iqraron, i'rabnya di sini maf'ul mutlak, maknawi untuk fiil asyhadu. Maka dia berbeda dengan wa kallamallahu Musa takliman masdar maf'ul mutlak untuk kallama, maka di sini maf'ul mutlak lafdi. Kallama yukallimu takliman. Namun iqraron maf'ul mutlak dari asyhadu, di sini maf'ul mutlak maknawi. Do you understand? Naam. Taib. Iqraran bihi wa tauhidan. Maka aku menetapkan ini, yang mana dia maf'ul mutlak untuk kalimat asyhadu. Wa tauhidan, begitupun di sini. Begitupun tauhidan dia masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Maka bagaimana di sini sama nasibnya maf'ul mutlak seperti iqraron. Namun kembali kepada fiilnya mana. Kalau iqraron kembali kepada asyhadu, asyhadu iqraron. Lalu tauhidan dari mana? Dari kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Maka dia tauhidan. Benar-benar menetapkan Allah itu hanya satu. Maka iqraron bihi maf'ul mutlak untuk asyhadu, tauhidan maf'ul mutlak untuk kalimat la ilaha illallah. Berarti maf'ul mutlak maknawi au lafdi? Jelas maknawi. Karena tauhid dari wahada yuwahidu. Jika kalimat kita ganti, wahadtullaha tauhidan, ini dinamakan tauhidan apa maf'ul mutlak? Lafdi. Wahadtullaha, aku mengesahkan Allah tauhidan benar-benar satu. Ini dinamakan lafdi. Karena masdarnya dari wahada yuwahidu tauhidan. Wahadtullaha tauhidan. Namun di sini la ilaha illallah tauhidan. Maka la ilaha illallah berbeda dengan kalimat tauhid, namun dari segi makna sama. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Maknanya tauhidan, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Maknanya sama, maka tauhidan sama. Dia masdar maf'ul mutlak, muakkad liqaulihi la ilaha illallah, berarti dia masdar maf'ul mutlak al-maknawi, bukan lafdi. Taib, fahimtum? Selesai dari permasalahan lughah Arabiyah. Kemudian berkata al-muallif, sama, wa asyhadu, maka wawu atifah. Tadi asyhadu bahwa la ilaha illallah, maka sekarang wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka ini tauhid yang kedua. Maka tauhid itu ada tauhid untuk Allah dan ada tauhid untuk Nabi kita. Tauhid yang berhak kecuali Allah.
Tauhid untuk Nabi kita apa? Menjadikan dia hamba Allah dan dinaikkan derajatnya menjadi Rasul. Jadi Nabi Muhammad tidak rendah dan tidak terlalu tinggi. Bagaimana tidak rendah? Bukan manusia biasa. Abduhu di sini direndahkan, dia sama seperti kita, hamba Allah, namun tidak seperti kita. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan apa? Makana li nabiyyi makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka tidaklah Nabi Muhammad bagaikan bapak-bapak kalian, manusia biasa tidak. Tetapi Abdullah wa rasuluhu. Dia hamba Allah sama seperti kita, namun diangkat sebagai Rasul. Maka di sini kalimat Abdullah dan Rasuluh digabungkan menjadi kalimat yang tidak gulu dan tafrid. Dia bagaikan manusia biasa, namun diangkat sebagai seorang nabi. Seperti itu. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman mazidan. Maka ini salawat kepada Nabi kita dan kepada para sahabatnya dan kepada alihi keluarganya tasliman mazidan. Mungkin pelajaran kita cukupkan di sini, namun sekarang masuk kepada tasmi matan dari matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Semua santri harus setor, yang tidak setor dipukul. Fadhol.